Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu berdoa ya sebelum mulai belajar. Sebelumnya, ayo kita tepuk semangat biar hari ini kita belajarnya lebih semangat. Semangat. Nah, jangan lupa ya, sarapan juga penting. Adik-adik sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk selalu sarapan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak, apa itu kewajiban? Kita akan mempelajarinya hari ini. Disimak baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Ayo kenali hak dan kewajibanmu. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, hak hidup, rasa aman, dan kenyamanan sebagai bagian dari sebuah negara. Seorang tokoh dunia, Michel Faraday, berkat temuannya berhasil menciptakan suatu terobosan yang digunakan manusia untuk memperoleh haknya. Listrik yang diciptakannya sekarang telah membuat manusia dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang dapat menunjang dari pemenuhan hak dan kewajibannya. Nah, coba perhatikan gambar di bawahnya. Andi belajar dengan memanfaatkan listrik yang ada di sekitarnya. Mulai dari nyala lampu, kemudian kipas angin, dan ada terlihat di sana radio yang menunjang dari belajar si Andi. Nah, hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Nah, coba lihat gambar 1. Di sana ada Aini yang sedang bersama dengan orang tuanya. Nah, di sini adik-adik di rumah bisa memperhatikan ya, kalau Aini mendapatkan hak yaitu kasih sayang dari orang tuanya. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seorang individu dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, coba perhatikan gambar 2. Di sana ada sekelompok siswa yang sedang melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas merupakan tanggung jawab yang tentunya harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh anggota yang sedang piket hari itu. Nah, adik-adik di rumah tentu sudah paham kan apa itu hak dan kewajiban? Nah, kalau belum paham, ayo kita tonton bareng-bareng video ini. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja memiliki 3 hal yang harus diperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hak, kemudian yang kedua kewajiban, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kita mulai dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan dari orang lain. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita berikan kepada orang lain. Lalu tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan baik dan tidak teledor. Untuk lebih mudah memahami, saya ilustrasikan dengan menggunakan gambar sebagai berikut. Saya memiliki gambar seorang anak, kemudian gambar seorang ayah atau orang tuanya. Hubungan hak, kewajiban dan tanggung jawab antara anak dengan orang tua bisa digambarkan sebagai berikut. Anak memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada orang tuanya. Juga, anak memiliki hak yang harus diterima dari orang tuanya. Kewajiban dan hak ini harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah ikatan yang mengikat antara kewajiban dan hak agar bisa terlaksana secara baik dan terlaksana sesuai dengan harapannya. Di sini kita diposisikan sebagai seorang anak. Maka kita sebagai anak memiliki satu hal yang harus dilaksanakan atau kita berikan kepada orang tua kita. Dengan adanya kita melaksanakan kewajiban tersebut, dengan bertanggung jawab, maka kita juga berhak memiliki sesuatu yang harus kita terima dari orang tua tersebut. Itulah yang namanya kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab. Kita akan bahas satu persatu dari hak dan kewajiban, mulai dari hak kewajiban kita di rumah. Hak kita di rumah sebagai seorang anak antara lain adalah mendapatkan makan dan minum, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan saat belajar, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kemudian kewajiban kita antara lain adalah menjaga kebersihan rumah, patuh terhadap nasihat orang tua, menyayangi, menghargai, dan menghormati anggota keluarga, serta mengerjakan pekerjaan rumah. Ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban yang tentu saja masih banyak lagi hak dan kewajiban kita di dalam lingkup rumah kita masing-masing. Karena kita telah menerima hak kita sebagai seorang anak, maka kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kita, sebagaimana kita telah menerima hak tersebut. Kita berlanjut hak dan kewajiban kita di sekolah. Hak kita di sekolah antara lain adalah mendapatkan materi pelajaran, kemudian menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti, dan yang terakhir adalah menggunakan fasilitas sekolah. Lalu kewajiban kita adalah mentaati peraturan sekolah, saling menghormati dengan warga sekolah, menjaga fasilitas sekolah. Dengan adanya kita mendapatkan hak, misalnya menggunakan fasilitas sekolah, maka kita harus menggunakannya dengan rasa tanggung jawab. Setelah kita gunakan, tentu saja kita rapikan kembali sebagaimana awalnya sebelum kita gunakan. Setelah kita menerima semua hak kita di sekolah, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban kita. Begitu pula hak dan kewajiban kita di lingkungan. Hak kita antara lain adalah mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Adalah kewajiban. Kewajiban kita di lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, dan lain-lain. Kemudian menjaga keamanan lingkungan. Yang terakhir adalah membayar pajak. Hak dan kewajiban ini tentu saja harus kita laksanakan secara bertanggung jawab. Ingat, masih banyak contoh-contoh hak dan kewajiban, akan tetapi contoh di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Nah, hari ini kita belajar banyak sekali ya. Mulai dari apa itu hak, apa itu kewajiban, bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Eits, tapi adik-adik di rumah jangan cuma paham doang ya, tapi harus diamalkan juga. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Nah, Ahmad, ayo pimpin doa sama-sama. Berdoa, mulai. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.